90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang ya teman Pro 2 semua dimanapun berada. Thank you banget untuk yang sudah setia mendengarkan 90,3 FM dari kawasan Jalan Abu Mandida nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Nah teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang sudah monitor kita ya, dan juga yang sudah pantau-pantau ya WhatsApp-nya Pro 2. Pastinya udah pada nungguin gitu kan program spesial dialog interaktif spesial Hari Kartini ya. Ternyata Hari Kartini itu besok ya, tanggal 21 April ternyata teman Pro 2. Nah hari ini kita lebih awal gitu kan untuk memperingati Hari Kartini, dan di studio kita juga sudah hadir ya sosok Kartini mungkin ya kan. Kita coba sapa dulu ya untuk narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Khairunisa SPMP. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Makasih Ibu sudah hadir di Pro 2 dari Molabo untuk di pagi ini nih, hari libur loh. Ibu bisa datang gitu ya kan? Ya, RRI gitu loh. RRI gitu loh, ya gitu kan. Aduh. Karena dapat dari semalam itu udah excited banget gitu kan mau ketemu sama Bu Ica gitu. Oh gitu. Ya, harus dijadwalin memang. Iya, harus dijadwalin gitu kan. Kemarin Kak Eka itu bilang itu dapat besok masuk pagi ya, berarti sama Bu Ica ya. Bu Ica bener gitu kan. Jadi seneng banget gitu kan bisa bincang-bincang sama Bu Ica di program spesial loh Hari Kartini ini. Bu Ica ya, karena Bu Ica ini sosok wanita yang sangat tangguh juga ya seperti Bu Kartini ya. tapi kita coba ingin tahu dulu nih Ibu Ica ya, memaknai Hari Kartini itu seperti apa nih Bu? Ya, kita ketahui bahwasannya kita melihat wanita-wanita itu banyak juga yang terzolimi, banyak juga yang masih terbelakangi, dan banyak juga yang masih disemena-menakan. Nah, jadi untuk menghindari hal itu, maka wanita ini harus hebat, harus pinter. Bagaimana caranya? Harus belajar, harus tangguh. Nah, jadi perempuan modern itu sudah dapat mewujudkan mimpi-mimpinya tanpa dibatasi apapun, kecuali kita harus mengingat gender dan kodrat. Gender dan kodrat itu tidak boleh kita satukan. Nah, itu yang paling penting dipahami. Kalau itu sudah kita pahami, insya Allah akan aman-aman saja. Nah, oleh karena itu kita perlu melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini, sehingga kita sebagai perempuan bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk nusa dan bangsa. Wow. Luar biasa ya Mbak Ica ya. Aduh, Mbak Ica kan berarti tidak ada istilah kalau misalkan wanita itu di rumah saja gitu ya. Wanita itu cuma bisa masak, ngurus suami, ngurus anak. Itu gimana Mbak Ica? Ya, itu sebenarnya tergantung persepsi dari berumah tangga, konsep berumah tangga itu sendiri. Intinya walaupun perempuan itu tidak berkarir di luar rumah, atau juga di dalam ataupun di rumah juga hanya cukup menjaga anak dan suami gitu. Nah, itu sebenarnya yang penting wanita itu bahagia gitu. Mau dia bekerja, kalau tidak bahagia juga itu tidak merdeka namanya untuk perempuan atau wanita. Jadi kalau masalah bekerja itu adalah suatu pilihan diri sendiri dan juga keluarga. Tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang di rumah, yang berumah tangga saja, yang di rumah itu juga luar biasa mencetak anak-anak yang luar biasa cerdas, mencetak suami yang karirnya wow gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dari segi akademisi gitu. Jadi bukan berarti kita perempuan harus kuliah, harus kerja, tidak juga. Artinya apa? Kita harus ada modal pendidikan, walaupun kita hanya sebagai ibu rumah tangga mengurus anak, suami, rumah, tetapi dengan adanya pendidikan, wanita itu bisa merencanakan bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana saya keluarga ke depan. Jadi itu jangan disatukan saja, harus bekerja, harus bekerja. Tetapi kalau memang kita dapat izin dari pasangan kita, dari suami kita untuk bekerja dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain, sesama, itu jauh lebih baik juga kan. Luar biasa. Tapi jangan lupa yang nomor satu adalah keluarga. Jadi jangan kita urus orang lain menjadi sukses, tapi anak kita nggak beres, suami kita nggak beres, anak kita nggak beres. Nah, itu gagal namanya. Nah Bu Ica, nah kalau misalkan memang wanita itu
bisa berkarir di rumah gitu kan, ngurus anak, ngurus istri yang benar gitu kan. Berarti tidak menutup kemungkinan wanita juga bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya gitu ya Mbak Ica ya. Iya dong. Iya dong, iya dong gitu. Iya, benar. Nah benar ya, jadi ini kan sesuai dengan tema kita itu meraih pendidikan dan juga kesetaraan gitu, karena kita melihat wanita itu sering dikesampingkan gitu. Ya. Tadi kodrat dan apa tadi? Gender. Gender itu nggak bisa disatukan ya, berarti ya? Ya, kalau gender itu adalah suatu pekerjaan yang laki-laki lakukan, kita juga bisa melakukannya. Iya. Contohnya laki-laki bisa bekerja, kita juga bisa bekerja di rumah. Tapi kalau kodrat, misalnya ibu menyusui, nah, gara-gara kita wanita karir, nggak usah disusui gitu. Padahal sebenarnya kita ada ASI, tapi karena kita tidak memahami apa itu kodrat sebagai perempuan gitu. Ya udahlah, sama suami nggak usah lah, saya juga bekerja kok. Iya. Pakai susu sufor aja, susu formula saja. Padahal ASINya ada, kecuali memang tidak ada ASI gitu ya. Itu lain. Nah, jadi banyak juga perempuan yang kurang memahami, itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan rumah tangganya dan juga kehidupannya. Jadi antara kodrat gender itu benar-benar harus dipahami. Iya, kadang-kadang manusia hanya menjalankan kodratnya saja gitu, tapi nggak gender. Itu gimana nih Mbak Ica nih? Kadang-kadang orang kan, udah aku kodratnya kan sebagai perempuan di rumah saja, masa untuk suami gitu. Tapi sebenarnya kodratnya itu bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu ya, Mbak, bisa bekerja juga ya. Ya mungkin dia menyampingkan bahwa lebih asik menjalani kontrak aja daripada gender gitu, Mbak. Berarti ini pemahaman ya? Iya, makanya kita Persepsi ya. makanya kita pahami bahwasanya menjadi seorang wanita itu harus pintar. Pintar itu apa? Bukan saja pintar di informal, tapi juga formal gitu. Bukan berarti juga tidak penting yang informal, perlu juga gitu. Jadi memang pendidikan yang paling baik itu adalah pendidikan di rumah. Nah, pendidikan itu sangat tergantung sekali oleh ibu, oleh seorang istri, bagaimana memberikan pandangan kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat banyak orang yang salah gitu ya, menurut versi kita gitu ya kemungkinan besar mereka kurang mendapatkan edukasi. Iya. Gitu. Makanya hari ini juga bagus, temanya adalah pendidikan dan kesetaraan. Nah itu pendidikan dan kesetaraan. Nah itu sebenarnya kodrat dan gender juga. Iya, benar. Kalau kodratnya mau berpendidikan tinggi, kenapa tidak? Seperti saya sekarang juga sedang menyelesaikan studi doktoral ya. Mudah-mudahan doakan tahun ini selesai. Amin segera ya Mbak ya. Iya. Nah untuk menjalani sekolah ini tidak mudah. Bagaimana kita harus mengurus sekolah kita? Bagaimana suami kita? Bagaimana anak kita? Terus kalau kita egois, kita akan mengutamakan diri kita sendiri. Terus anak kita berantakan, suami kita berantakan. Terus kita benar dapat gelar doktoral, tapi anak kita berantakan, suami kita berantakan, itu sama dengan nol. Iya, gitu jadi gagal gitu ya. Jadi menjadi seorang ibu itu sangat berat sekali, kompleks dia. Kalau menjadi wanita karir itu lebih berat tugasnya. Kenapa? Bagaimana dia sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah, isi rumah, bagaimana dia menjalankan kerja di luar rumah gitu, sehingga ini menjadi sebuah keluarga yang normal dan menjadi sebuah keluarga yang berkualitas. Iya, oke. Kayaknya Bu Ica excited juga nih. Baik teman-teman, di kesempatan pagi hari ini ya di program spesial Hari Kartini kita sudah bersama Mbak Ica ya, lebih dikenal disapa dengan Mbak Ica dan pemilik nama lengkap Khairunisa SPMP. Gelarnya bentar lagi bakal jadi dokter ya. Amin ya. Dokter ya. Dokter Khairunisa gitu ya kan. Aduh ini keren banget ya, kita doakan semoga Mbak Ica segera menyelesaikan S3-nya ya, dan nanti bisa memberikan edukasi yang banyak untuk kita, terutama untuk pendengar Pro 2 RRI Malabo. Baik teman Pro 2, untuk yang mau bertanya mungkin ya untuk di hari ini bersama Mbak Ica bisa pergunakan pesawat telepon 0811687793 baik by phone atau juga bisa di WhatsApp aja pertanyaan-pertanyaannya gitu, karena kita juga pingin banyak-banyak ngobrol gitu sama Mbak Ica ya. Kayaknya kita bakal ini nih banyak tanya-tanya gitu Mbak Ica. Mbak Ica berarti sekarang masih aktif sebagai dosen Mbak ya? Iya masih, saya masih aktif. Selain ngajar, ada aktivitas lain gitu Mbak?
Ya kebetulan sering menjadi trainer ya, Trainer? narasumber itu Oh, iya. ya di bagian pertanian, kuliner juga, Iya, lengkap ya, Mbak. Banyak banget dorong ya. dan ada beberapa usaha di bidang pertanian. Iya. Gitu. Waduh, ini kayaknya terus nih ya, Mbak. Ada peluang, ada Iya. pasar, ada peluang kita harus Iya, masuk. makanya tamu spesial kita di Hari Kartini ini spesial banget gitu kan. Ini lengkap banget gitu, pekerjaannya, aktivitasnya, pendidikannya gitu. Mbak, sejauh ini yang memotivasi Mbak Ica pendidikan, berkarir, ya sampai sibuk hari weekend pun harus ke Pro 2, itu siapa sih yang memotivasi? Ya sebenarnya prinsipnya hari ini harus baik, hari besok lebih baik. Lebih baik Dan ya, better ya. Dan kita harus memberikan manfaat, hidup kita tuh bahagia, bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan sekitarnya. Iya. Jadi kalau kita udah harus bahagia, semua itu akan terasa indah. Iya gitu ya. Berarti motivasinya diri sendiri, Mbak. Ya intinya sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi Untuk sesama. orang lain. Jadi kita harus menebarkan ilmu yang kita miliki walaupun masih terbatas, gitu. Sehingga orang-orang akan mendoakan kita menjadi sehat. Ya itu saja sih motivasi saya. Oh, motivasi untuk diri sendiri ya. Iya. Nah kalau anak itu gimana, Mbak? Mereka seneng gak sih gitu? Karena kita udah bentar lagi mau jadi dokter gitu kan, dan kita juga sibuk gitu. Respon anak-anak gitu, Mbak? Ya kebetulan anak-anak dari dini sudah saya latih menjadi entrepreneur gitu ya. Mereka sudah memiliki beberapa usaha kecil-kecilan gitu. Karena saya akan mentransfer ilmu-ilmu yang di bidang kewirausahaan kepada anak saya dan juga kepada mahasiswa gitu ya. Artinya apa? Malah sebagian anak saya pengen ditanya mau jadi apa, mau jadi seperti Umi, mau jadi dosen gitu ya. Artinya anak kita itu melihat kita enak gitu bekerja, sehingga menjadi ingin ada keinginan untuk seperti orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak, contoh kerja keras yang baik. Kenapa? Karena kita sekarang banyak kasus-kasus ya, korupsi, bla bla Iya, bla. benar. Walaupun dia sudah kaya raya. Ini termasuk anak perempuan ya, Mbak ya? Nggak ada menutup kemungkinan gitu kan? Anak perempuan juga harus diberikan edukasi yang sama gitu. Iya. Atau ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki gitu? Misalkan anak laki-laki harus kamu S3, kamu perempuan udah SMA aja gitu. Tidak, saya tidak. ya, Bu ya? Anak saya perempuan laki-laki Sama bisa masak, Iya. beresin rumah walaupun ada orang Itu kerja. tadi gender ya, Bu ya, Mereka sama harus kodrat bisa, ya. Iya. Karena kita tidak tahu nasib anak-anak kita. Mungkin orang tua yang duluan meninggal, mereka sudah ada konsep mandiri, atau mereka tiba-tiba nanti kuliah ke luar Aceh atau ke luar negeri, jadi mereka sudah terbiasa mandiri. Iya. Jadi kita harus melatih anak-anak kita, ini remaja-remaja gitu ya, jangan manja gitu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, karena kita tidak tahu di dunia ini bisa di atas, bisa di bawah. Jadi belajar susah itu lebih ribet. Kalau belajar senang itu nggak usah belajar. Ada uang 1 miliar, abisin aja, nggak usah belajar. Tapi bagaimana cari uang 10 juta aja? Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi intinya kita tidak tahu indahnya hidup ini apabila kita tidak merasakan bagaimana pahitnya hidup. Walaupun tidak pahit, kita seolah-olah gitu. Kita merasakan, kita melihat orang itu kenapa sederhana, kenapa kita nggak bisa hidup sederhana. Iya, bukan berarti kita menerima takdir gitu ya. Jangan. Iya kan, bukan berarti kita melawan takdir juga gitu ya, Mbak ya. Jadi memang usaha itu tidak akan membohongi hasil. Semakin bagus usaha kita, semakin banyak motivasi kita, maka hasilnya akan bagus. Itu tidak akan mungkin dibohongi. Saya sekarang seperti ini, maka lihatlah saya yang 10 tahun yang lalu. Iya, seperti apa saya ngapain? Sama seperti di Dava. Untuk 10 tahun ke depan, harus apa yang dilakukan hari ini? Iya, benar. Kalau main-main, ya tahu sendiri. Iya, hasilnya seperti apa ya? Nah minimal tuh 5 tahun ke depan kita bisa lihat hasilnya. Jadi kita tidak bisa melihat orang kok bisa sukses ya, nggak mungkin sukses tidak ada usaha dan kerja keras. Instannya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pastinya harus merangkak gitu, dari merangkak sampai berjalan dan juga baru bisa berlari gitu untuk bisa meraih yang namanya kesuksesan. Oke, kita break dulu kayaknya Bu Ica, kita kasih nafas dulu ya 3 menit atau 5 menit. Sayang banget gitu Bu Ica, karena dari gitu nyampe langsung diajak ngobrol. Pokoknya untuk teman Brodo yang mau bertanya-tanya ya terkait narasumber kita spesial dalam program Hari Kartini untuk di kesempatan siang hari ini, teman Pro dengan tema meraih pendidikan dan kesetaraan. Tetap bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
teman berdua, Mbak Ica harus benar-benar bisa membagi waktunya, waktu untuk keluarga, waktu untuk pendidikan, waktu untuk berbisnis gitu, ya kan? Nah, kita ingin tahu nih Mbak ya, itu bagaimana cara Mbak membagi waktu ya dalam melakukan semua hal ya dalam aktivitas Mbak itu kira-kira waktu yang mana gitu yang lebih diutamakan nih Mbak? Ya, sebenarnya sebelum waktu-waktu yang mana-mana, itu harus me time dulu. Me time dulu ya, waktu pribadi dulu ya. Ya, waktu pribadi itu kita harus buat diri kita bahagia. Nah, kalau kita sudah bahagia, itu pikiran kita menjadi tenang. Sehingga kita terkonsep, ini kita harus melakukan yang mana dulu. Kita memakai skala prioritas. Nah, yang paling utama karena predikat saya sebagai ibu rumah tangga juga iya, sebagai dosen juga iya, ada beberapa usaha juga iya. Jadi kita secara pribadi, saya secara pribadi harus urusan rumah tangga dulu diberesin. Contoh seperti apa misalnya? Untuk sarapan pagi, untuk makanan anak. Nah, itu kita harus kita sendiri yang bertanggung jawab. Nah, sebelum kita keluar rumah kita harus beres dulu. Minimal tuh dari segi makanan. Walaupun saya juga ada yang bekerja di rumah, tapi tetap kalau makanan tuh saya handle sendiri. Nah, jadi anak kita tidak lapar, anak kita tetap sehat. Nah, begitu juga dengan pendidikan anak. Bagaimana sekolah anak kita, bagaimana pendidikannya, aman atau tidak. Nah, setelah itu baru saya melihat ke karir. Itu include ya, keluarga itu anak dan suami dan rumah. Lalu ke karir. Setelah ke karir, baru ke usaha sampingan. Karena saya abdi negara ya, saya otomatis mengabdi lebih utama. Jadi kalau kita bahagia, seorang wanita itu bahagia, maka semua akan beres. Tapi kalau wanita tidak bahagia, seorang ibu tidak bahagia, nah itu yang terjadi, kita lihat di TV sekarang ini, banyak sekali yang terjadi pembunuhan, terjadi pembunuhan terhadap mertua kemarin, terhadap anak, terhadap suami, bahkan dia bunuh diri sendiri. Itu kenapa? Karena tidak bahagia. Nah, satu lagi konsepnya, bahagia itu tidak boleh kita berharap dengan siapapun. Tidak perlu berharap dari suami, tidak perlu berharap dari siapapun. Menciptakan kita bahagia ya. Ciptakan bahagia terhadap diri sendiri, oleh diri sendiri, dan hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bahagia, semua itu aman-aman saja. Jadi kalau wanita bahagia itu kan normal. Konsepnya yang penting bahagia dulu ya Mbak ya. Iya, bahagia dulu, me time dulu. Me time dulu gitu ya kan. Nah, untuk membahagiakan diri sendiri itu sulit nggak sih Mbak? Ya nggak sulit sebenarnya. Kalau kita sudah paham ya, misalnya gini, bahagia itu kan dengan cara melakukan hal-hal yang kita sukai, kita hobi, gitu. Misalnya seperti saya hobi masak kue gitu, malah tiba-tiba udah jadi penjual kue gitu ya di setiap lebaran. Nah, itu apa artinya? Kita melakukan masa itu bahagia. Terakhir mendapatkan uang. Lalu bukan hanya uang motivasi kita, tapi kita bisa memberikan contoh kepada anak. Begini loh kerja keras. Jadi kalau anak kita biasakan memberikan contoh, kita bekerja keras, di kepala dia akan berpikir, aku harus menjadi orang yang pekerja keras, bukan mencuri uang negara, bukan membuat curang. Nah, kita melihat sekarang banyak sekali degradasi moral, oknum, walaupun berpendidikan tinggi, ada beberapa kasus kita lihat kan, tidak menjamin. Nah, jadi bagaimana menjamin? Itu adalah habit, kebiasaan di rumah, seperti itu. Jadi wanita itu ya hebat. Satu waktu dia bisa mengerjakan A, B, C, D, E. Gitu. Benar sekali ya Mbak ya. Bapak pernah mendengar wanita itu tiang negara Mbak? Ya kan? Ya kan? Baik buruknya wanita itu dari negara itu dari wanita ya Mbak ya. Ibu Pertiwi. Iya, Ibu Pertiwi ya. Sesuai banget gitu kan, karena hari ini hari kita memperingati Hari Kartini gitu. Jadi wanita itu memang tiang negara ya Mbak ya. Baik buruknya negara itu tergantung wanitanya gitu ya. Ya, jadi memang kita harus pahami, menjadi wanita itu tidak mudah. Menjadi wanita itu juga sulit kalau tergantung kita bagaimana. Nah, menjadi sulit dan mudah itu bagaimana kita membiasakan diri kita untuk belajar dan terus belajar. Nah, yang satu lagi adalah kita sebagai wanita jangan suka ikut campur urusan rumah tangga orang, urusan pribadi orang, dan lain sebagainya. Yang nggak penting ya Mbak ya. Ya, kenapa? Karena kita harus menilai diri kita sendiri, di mana kekurangan kita. Jangan kita pandai membaca kekurangan orang lain. Nah, orang yang suka mengkoreksi dirinya, membahagiakan dirinya sendiri, dia akan paham, dia akan bisa melakukan setiap hari akan baik dan baik. Kenapa dia koreksi dirinya? Saya salah di mana ya? Saya harus bagaimana? Tapi kalau kita mengurus hidup orang lain, ya siap-siap saja kehancuran akan tiba. Benar Mbak. Karena sekarang itu kan apalagi di daerah kita ya, kadang-kadang
wanita itu kalau berkarir itu konotasinya kan agak gimana gitu ya Mbak ya. Jadi ini bukan berarti kalau misalkan memang persepsi masyarakat kita seperti itu bukan berarti kita jadi patah arah gitu ya, patah arang gitu ya Mbak ya. Justru ini menjadi motivasi ya Mbak. Karena kan di daerah kita nih kan kalau wanita berkarir kan agak sedikit gimana gitu ya Mbak ya. Nah Mbak sendiri kan memang berasal dari daerah kita nih, tapi Mbak karirnya kan menancap terus gitu kan. Itu bagaimana nih Mbak jadi seorang Mbak Ica itu berkarir di daerah yang memang persepsi masyarakatnya itu mungkin masih belum semaju di daerah kota gitu Mbak. Ya, yang pertama kita harus melihat karir kita itu di bidang apa dulu, seperti apa, pekerjaan kita apa, terus apa yang kita lakukan. Kalau pekerjaan kita bermanfaat bagi orang banyak, saya rasa kita diterima. Alhamdulillah saya di Aceh Barat nih, di luar Aceh dan sampai ke provinsi lain ya, kebetulan saya sering diundang di narasumber. Ya kenapa diundang gitu ya, mungkin ya kita melakukan hal-hal yang baik-baik saja gitu. Seperti itu. Jadi hal yang positif ya Mbak. Yang positif gitu. Jadi kalau kita memberikan ilmu kita kepada orang lain, gimana orang mau mengusir kita gitu. Ternyata oh ini bermanfaat, bagus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, bagaimana untuk membuat diri menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi kalau kita menjadi karir seperti apa dulu, kerjanya seperti apa dulu, gitu. Jangan kerja kita ya negatif gitu. Iya, benar gitu, ya. Karir juga gitu. Iya, jangankan masyarakat, mungkin diri kita sendiri pun tidak menerima ya, Mbak ya. Iya, benar. Iya, kalau sesuatu yang negatif gitu. Mbak, bentar lagi katanya nanti mau apa ya? Mau ada kegiatan lagi ya katanya. Iya, sore. Nanti sore ya. Bisa diceritakan nggak sih kegiatan apa nanti sore? Rencana insya Allah nanti sore kita akan panen lebah madu ini ya, trigona atau linot ya. Linot, gitu, ya. Kebetulan saya di rumah menanam sayur-sayuran secara kecil-kecilan, membudidaya lebah madu. Jadi konsepnya saya di rumah itu bertani kecil-kecilan. Jadi apa yang kita mau nanti ada. Jadi saya secara pribadi kalau beli madu itu nggak pernah beli di luar, ya tinggal panen sendiri. Iya. Wow, luar biasa sekali berarti Mbak ya kalau misalkan bisa memanfaatkan lahan rumah pekarangan rumah. Berarti pekarangan rumah Mbak Ica ini luas? Enggak, di perkotaan soalnya. Ya kebetulan saya di rumah itu lain, di lahan pertanian lain juga. Lain juga ya? Di sawah lain juga. Oh, banyak ya berarti ya? Ya intinya bertani. Gitu ya. Jadi saya gini-gini petani juga. Petani juga ya? Itu sempat ngurusin banyak lahan, banyak aktivitas, talk show sana sini gitu kan? Banyak kegiatan arisan juga gitu, bisa handle semua sendiri? Ya nggak bisa ya. Jadi kita misal kayak sawah itu sudah ada yang ngurus gitu, ada itu masyarakat juga ada yang menanam, memanfaatkan lahan kita. Lalu untuk kebun itu biarkan aja dia tumbuh sendiri. Kebetulan saya juga menanam tanaman bunga ilang-ilang, itu tanaman bunga seperti selanga ya, itu berasal dari Filipina, itu harum sekali. Ya doakannya untuk ke depan mungkin anak saya akan meneruskan membuat parfum ataupun minyak dari ya saat ini. Ini Dapat suka banget nih ya. Kayaknya Dapat mau nge-plug nih kayaknya nanti ya. Ya boleh nanti kita panen serai wangi, kita suling sendiri. Iya, suling sendiri berarti ini langsung jadi minyak wangi Mbak kalau dia disuling. Iya, kalau serai wangi bukan parfum ya, itu biasanya nilam. Insya Allah juga saya akan nilam juga karena harga nilam sekarang sangat tinggi. Sudah mencapai 1 juta per kilogram. Nah ini buat petani-petani nilam luar biasa hebat karena nilam sudah naik ini harganya. Nah kita sebagai mengetahui informasi kalau memang ada peluang pasar terbuka, kenapa kita tidak masuk seperti Dalva, walaupun menyiar dan sebagainya. Kalau memang ada peluang-peluang yang strategis gitu, ikut saja gitu. Iya, pastinya setiap peluang yang ada itu ikutin aja gitu ya Mbak ya. Mana tahu nanti bisa sukses di situ gitu ya kan. Nah Mbak Ica sudah banyak banget nih ya pekerjaannya, bangun pagi pastinya udah kerja gitu. Udah masak. Udah masak. Tidurnya jam berapa sih Mbak Ica? Mungkin nggak tidur. Tapi satu ya, yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Kebetulan saya sangat suka mengkonsumsi herbal. Itu misalnya saya sebelum tidur saya mengkonsumsi misalnya jeruk-jerukan, daun-daunan. Jadi kita harus sehat nomor 1. Kalau kita tidak sehat, semua tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi tetap jaga kesehatan nomor 1.
Iya, sehat itu penting ya, Mbak ya. Oke, Mbak, sebanyak ini ya pekerjaan-pekerjaannya gitu kan, dan juga ini dimulai sejak Mbak Ica masih muda itu sebelum selesai studi, atau Mbak Ica ini termotivasi kapan nih Mbak mulai suka bercocok tanam atau juga berkreativitas gitu? Ya, kebetulan saya dulu SMA-nya di Medan. Saya orang Aceh sih, cuma lama di Medan gitu ya. Alhamdulillah waktu SMA tuh kebetulan selalu juara umum gitu. Jadi kebetulan dapat undangan dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Sekarang IPB University, jalur prestasi. Nah, di sana itu saya banyak belajar mandiri, karena kita sering ke Jakarta bolak-balik gitu ya. Kita melihat kehidupan masyarakat, mau yang hancur ada, yang sengsara ada, yang sukses ada. Di situ saya berpikir, saya mau jadi apa ya, gitu. Semua ada pilihannya. Kalau kita ke kereta api ekonomi, itu banyak sekali pengemis yang luar biasa. Banyak juga orang yang sukses. Nah, jadi kita tutup, oh ternyata kita harus mandiri. Nah, kebetulan di sana juga mahasiswa dituntut untuk berdiri sendiri, artinya di IPB itu dituntut untuk berentrepreneur. Gitu. Jadi ya memang kita kebetulan saya juga tamat S1 langsung ke BNI dulu ya. Jadi memang kami tuh dituntut untuk mandiri, semua dilakukan sendiri gitu. Dan otomatis karena di sana bidang pertanian, saya melihat pertanian luar biasa. Dan alhamdulillah mendapat jodoh orang Aceh gitu ya. Dan Aceh ini sangat luar biasa tanahnya. Iya benar. Dan kebetulan abang juga ada beberapa lahan gitu. Nah itu lahannya tidak produktif. Dengan saya ada sedikit ilmu, itu lahan-lahan yang tidak produktif ini saya produktifkan. Disitulah saya belajar bertani, berkebun, berkebun juga di rumah dan sebagainya. Jadi motivasi itu memang kalau kita semakin banyak melihat, kita akan semakin tahu kita ini di mana posisi. Iya benar ya, tapi melihat dan berpikir ya Mbak ya. Kalau melihat aja mungkin kebanyakan orang itu cuma melihat orang lain sukses, melihat orang lain maju terus gitu kan. Iya, tapi sekarang untuk memperoleh itu tidak perlu kita harus ke sana. Tidak, sekarang YouTube ada. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita ini mau di IPB, di UTU, di UI, di mana-manapun, memang itu harus motivasi dirinya sendiri. Aku mau seperti apa? Nah, jadi bukan berarti saya ini misalnya di UTU kan masih baru nih, masih baru negeri nih. Ini saya bakalan saya nggak akan sukses yang di universitas besar. Ya tidak seperti itu. Sekarang luar biasa informasi, dan sekarang juga program-program pemerintah pusat itu sama gitu. Pertukaran mahasiswa, beasiswa dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus banyak belajar dari orang lain. Kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sukses. Nah, jangan kita belajar dari orang-orang yang nggak sukses. Jadi keikutan ya. Mau yang enak-enak aja gitu. Jadi coba adik-adik mahasiswa, para remaja yang di sana gitu, coba lihat YouTube itu bagaimana perjalanan orang sukses. Siapa bagaimana biografinya. Seperti itu. Oh, saya mau jadi penjual ini sukses. Klik. Saya bagaimana cara membuatnya. Jadi sekarang informasi itu terbuka luas. Bagaimana dari kita sendiri. Tidak ada orang sukses yang santai-santai. Tidak ada gitu. Luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu nih untuk Mbak Ica yang sudah menemani kita ya untuk di kesempatan siang hari ini. Dapat juga banyak banget motivasi, banyak banget ilmu, banyak banget share pengalaman yang sudah diberikan Bu Ica ya. Karena waktu kita, 10 menit lagi loh. Deva harus maksimalkan 10 menit lagi ini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang brilian gitu kan, biar nggak terbuang waktu gitu. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan juga akan mengundang kembali nanti untuk Mbak Ica-nya ya, biar bisa ngobrol banyak gitu ya, untuk bisa memotivasi terutama untuk anak muda, untuk penyiar-penyiarnya juga gitu ya kan. Karena hari ini tuh spesial hari memperingati Hari Kartini ya, teman Bro 2 ya. Jadi Bapak sudah excited dari semalam juga nih Mbak Ica ya, mau ketemu sama Mbak Ica, mau ngobrol-ngobrol banyak gitu kan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya Mbak ya, bisa bertemu, karena kunci kesuksesan tadi kebahagiaan dulu ya kan. Kalau misalkan kita nggak bahagia, pastinya kita nggak akan kreatif ya, ide-ide nggak bisa keluar. Tapi karena kita itu bahagia, dari pagi kita bahagia, kita udah sehat gitu kan, makanya kita bisa temani teman Bro 2 di kesempatan ini dalam program spesial Hari Kartini. Jadi sejauh ini Mbak, ada nggak sih kendala-kendala baik
apa ya, personal gitu atau juga eksternal gitu, karena kita pastinya dalam berkarya itu nggak semuanya lempeng-lempeng ya Mbak ya. Iya. Pasti ada kerikil-kerikil ini ya. Sejauh ini Mbak menemukan nggak sih kerikil-kerikil yang mungkin itu menghambat atau membunuh ya kreativitas gitu Mbak, ada nggak? Ya, kalau kita pikir-pikir pasti ada. Tetapi bagaimana kita menyiasatinya? Kita katakan ada dua orang kasus yang sama dengan pola pikir yang berbeda, pasti akan menyelesaikan perbedaan itu akan beda penyelesaiannya. Nah, seperti kita, ada sesuatu hal yang menghambat kita, ambil positifnya. Ini kok gini ya? Oh, ini mungkin setelah habis gelap terbitlah terang. Iya. Jadi itu aja prinsipnya. Jadi, kalau kita ada permasalahan, kita jangan terburu-buru menyelesaikan kepala tidak dingin gitu. Jadi pasti ada, tetapi kita mau happy dan paling utama adalah kalau ada masalah kita langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berpikiran positif. Kenapa saya bisa begini? Oh, anggap aja kita ini untuk maju ke tangga yang lebih tinggi. Jadi kalau kita berpikiran positif, misalnya, oh kenapa orang ngomongin kita? Misalnya, ngapain kita mikirin orang? Kenapa? Karena orang tidak bisa kita kontrol pemikiran. Walaupun kita nggak baik, tapi yang pasti kita harus melakukan hal yang baik. Standar apa sih hal yang baik? Itu ya standar-standar aja gitu. Nah, kalau ada orang nggak suka sama kita, nggak usah pikirin. Gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita, anak kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Nah, kalau kita sudah sukses, baru orang terkagum kepada kita. Tapi prosesnya tidak mudah. Jadi kita cukup mengabaikan orang-orang yang membenci kita, lalu dekat dengan orang-orang yang mencintai kita, dan kita berikan waktu kita full untuk orang yang menyayangi kita. Itu saja, itu bahagia. Aman, itu akan sukses semuanya. Bener banget ya, semoga Mbak Ica bahagia dan senang ya bersama produser dari Prabu ya. Harus senang. Harus senang gitu. Ya, sedikit lagi Mbak ya terkait dengan Hari Kartini ya. Untuk hari ini itu harapannya untuk generasi muda, khususnya untuk kaum wanita gitu kan, agar mereka bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya dan juga bisa mendapatkan kesetaraan. Kira-kira pesan-pesan dari Mbak Ica ini, silakan Mbak, apa yang disampaikan? Ya, bagi perempuan-perempuan atau wanita Indonesia, adik-adik, remaja, ibu-ibu rumah tangga juga, wanita karir juga, yang pertama, yang paling utama adalah wanita itu harus bahagia, wanita itu harus mandiri, wanita itu sehat. Kalau 3 faktor ini sudah terpenuhi, insya Allah semua akan aman-aman saja. Bukan berarti harus bekerja di luar rumah, tidak harus seperti itu. Intinya bahagia dulu gitu. Nah, kalau kita memang tidak bahagia dalam hidup kita, maka kita harus mencari tahu di mana kita nggak bahagia. Kalau memang tidak bisa kita tersiksa, lepaskan yang tidak bahagia itu. Maka kita masuk ke kehidupan yang baru. Saya rasa itu saja. Dan yang paling penting adalah pendidikan itu adalah modal yang paling utama untuk membuat wanita itu menjadi cerdas, pintar, dan bermartabat. Iya, terima kasih Mbak Ica untuk kesempatannya dan juga untuk teman Pro2 yang sudah spesial Hari Kartini ya untuk kesempatan pagi jelang siang ini dengan tema meraih pendidikan dan juga kesetaraan. Dan juga teman Pro2 semua dimanapun berada, Mbak Ica terima kasih banyak ya untuk waktu dan kesempatannya ya.